Ya, langit di Kota Pekalongan nampaknya kembali cerah lagi nih ya. Nggak jadi hujan kayaknya nih. Wah, semoga aja untuk malam nanti nggak hujan ya. Tapi jadi Anda yang punya agenda untuk malam nanti bisa terlaksana dengan lancar dan tujuannya tercapai gitu. Nah, gimana dengan persiapan untuk agenda nanti malam sudah disiapkan matang-matang gitu atau masak-masak? Nah, silakan ya. Kira-kira dipersiapkan dong mulai dari sekarang, jangan nunggu lagi. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan? Nah, Anda pastinya tahu lah ya segala sesuatu yang direncanakan dengan matang itu, ya tetap aja sih yang namanya meleset-meleset itu pasti ada, tetapi paling tidak dengan segala sesuatu yang dipersiapkan itu membuat kita itu jadi nggak keburu-buru kalau pas mau, melaksanakan agendanya. Nah, makanya dari sekarang aja nih, jangan sampai nunggu, langit gelap baru kemudian persiapan. Dan Anda yang mungkin saat ini sedang menempuh perjalanan ke luar kota barangkali ya, karena beberapa informasi ini teman-teman saya yang apa ini mulai tanggal ini, mulai hari ini kayaknya udah pada ini deh cabut dari kota Pekalongan. Ada yang balik kampung ke Jogja, ada yang apa ya liburan ke mana gitu ke luar kota pokoknya ke ya kalau bisa sih Anda nggak usah ikutan ke luar kota, tetap aja wisatanya di sini. Ada TWL, Taman Wisata Laut ya, Pantai Pasir Kencana. Ada juga Museum Batik. Ada lagi mana lagi? Taman Mangrove ya. Nah, itu boleh tuh dikunjungin ya. Ya, apalagi ini sudah mulai pada liburan ya. Saya nggak tahu nih, kira-kira liburan Anda sudah punya agenda kemana? Nah, sudah punya rencana? Nah, kalau belum punya rencana, ya keliling kota Pekalongan aja boleh ya. Iya dong. Iya dong, nggak apa-apa yang, biarpun dekat-dekatan, deket, ya kalau dekat itu lebih murah kan. Yang penting itu ketika kita mau kemana gitu ya, mau healing kemana gitu, jangan sampai pulangnya jadi ngerasa capek, ngerasa kehabisan duit dan lain sebagainya. Nah, itu namanya nggak happy ya. Jalan-jalan itu pulangnya harus harus happy dong, jangan capeknya yang dibawa. Oke, nah masih kita lanjutkan obrolan kita mengenai, 7 tanda Anda, adalah orang yang disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nah, tadi sudah ya, yang pertama adalah, selalu membawa energi positif, menularkan energi positif ke banyak orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah menjadi tempat yang aman buat curhat. Nah, itu hati-hati kalau Anda sudah mulai jadi tempat buat curhat. Itu berat loh. Ya, saya kadang kala mengalami hal yang seperti itu ketika sering banget nih teman-teman yang curhat pada saya itu kan banyak masalah yang, dia sampaikan gitu kan. Nah, itu kadang kala membuat saya kadang kala nih kepikiran gitu loh, waduh ini jadi tempat sampah itu kan nggak enak banget ya. Jadi apapun yang kemudian disampaikan itu kadang kala mengganggu pikiran. Makanya kita perlu yang namanya istilahnya gitu. Nah, tapi cara nge-refresh kita itu, nah itu yang harus hati-hati. Kadang kala karena ikutan kepikiran, kadang kala juga ikutan pengen curhat lagi gitu kan, akhirnya cerita tentang masalah teman kita itu nyebar kemana mana. Nah, itu yang harus dihati-hatiin ya. Kemudian apa tanda yang berikutnya? Ini dia, Anda mampu membuat orang tertawa tanpa memaksa. Wah, itu ya. Ya, yang jelas membuat tawa seseorang, membuat tawa, orang-orang yang ada di sekitar kita itu nggak harus menjadi seorang komedian, nggak harus menjadi pelawak gitu ya. Tetapi ada sih banyak cara, ada sesuatu ya dalam cara kita itu untuk, membuat orang itu jadi tawa. Bisa cara kita tertawa, bisa cara kita bertingkah, yang itu bisa membuat ke orang lain itu tertawa bebas, lepas gitu. Dan mungkin candaan kita itu sederhana saja atau cara berpikir kita itu sedikit unik dan itu kadang kala yang
bisa membuat orang lain itu tersenyum, bahkan pada saat dia ngalamin hal yang paling sulit dalam hidupnya. Nah, itu. Memang ya, di dalam bikin orang ketawa itu ada banyak cara, salah satunya spontanitas gitu ya. Spontan aja sih, kayak kalau saya sama Ozzy itu spontan aja dia ngoceh gitu. Tapi di sisi lain kita juga perlu yang namanya harus tahu nih konteksnya, situasinya seperti apa, suasana yang terbangun bagaimana, dan kira-kira teman kita itu punya masalah enggak. Karena kadangkala ketika kita apa ini istilahnya bikin lelucon, ada loh kadangkala orang yang ngerasa akhirnya jadi tersinggung gitu dan akhirnya ngerasa bahwa wah kamu nggak lucu gitu. Nah di situ yang paling hati-hati banget. Ya, dan yang paling penting lagi adalah ketika kita melucu itu atau membuat lelucon itu, kita tidak memaksakan diri untuk mencoba menjadi eh, apa ya, memaksakan diri untuk menjadi lucu, bahkan menjadi pusat perhatian. Enggak. Justru itu yang akan membuat humor kita ya terasa alami ketika kita itu nggak memaksa gitu. Dan itu yang having fun aja. Nah, nah saat orang lain merasa nyaman tertawa bersama kita ya, bersama Anda, mereka itu akan ngerasa secara otomatis ya akan menyukai kehadiran Anda. Nah, lebih dari sekadar hiburan, kemampuan untuk melucu ini adalah bukti bahwa kamu itu peduli terhadap suasana hati orang-orang di sekitar Anda. Dan Anda memahami bahwa tawa itu bisa menjadi penyembuh yang paling ampuh. Cuman ya tawa leluconnya memang harus ini ya, apa ya, harus bukan aktual, tapi lebih ke kita harus tahu nih kapan saat yang tepat untuk melucu. Enggak setiap saat loh, ya. Kemudian tanda yang keempat adalah memiliki sikap tulus yang jarang ditemukan. Wih, ini susah nih. Tulus. Di dunia yang seringkali penuh dengan kepura-puraan, ya, ketulusan ini belakangan ya. Saya semalam itu oh ya, saya ingat semalam itu baca ceritanya yang ditulis oleh siapa Ahmad Tohari. Salah satu cerita yang ditulis itu judulnya Amplop. Itu bercerita tentang ketulusan loh. Sekarang itu ya, orang zaman sekarang itu kayaknya berbicara tentang ketulusan itu sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang mustahil ditemukan. Karena hampir semua orang sekarang itu cara berpikirnya praktis, pragmatis. Pokoknya segala sesuatu harus dihitung dengan nominal, segala sesuatu harus ada bayarannya, harus ada timbal baliknya. Nah, otomatis dan timbal balik ini sebenarnya penting nggak penting gitu loh dalam hal hubungan pertemanan. Nah, itu sebuah tamparan ya menurutku semalam itu ketika saya bacakan cerita Amplop judulnya yang ditulis oleh Ahmad Tohari itu. Keren banget. Eee, apa ya, beliau hanya ingin menyampaikan pesan bahwa ya nilai dalam kebudayaan kita sudah berubah. Dia tidak ingin ngomong tentang apakah ini dipengaruhi oleh industrialisasi ataukah karena ada pengaruh-pengaruh lain gitu. Tetapi itu dia, segala sesuatu sudah bergeser nilainya dan untuk mengembalikan kepada yang asal, ke asal, agaknya harus sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Termasuk di dalam cerita itu ada tokoh Mas Mantri itu ya. Mas Mantri sendiri nggak bisa mengubah keadaan itu, bahkan dia terjebak oleh apa yang dia sampaikan sendiri. Dia akhirnya harus terpaksa minjam apa ya, meminta amplop pada Mbak Nyus gitu, sampai minjem uang. Gila. Oke, tapi itulah ketulusan. Tapi terlepas dari apa yang ditulis oleh Ahmad Tohari ya semalam yang saya bacakan itu, kita tahu yang namanya ketulusan itu kualitas yang langka dan berharga sekarang itu. Orang-orang bisa merasakan bahwa apa yang kita lakukan dan kita katakan berasal dari hati atau bukan.
apakah itu beneran atau sekadar basa-basi, itu bisa terasa banget. Makanya ketulusan ini bisa terlihat dalam hal-hal kecil loh, misalnya ketika kita, memberi pujian, ketika kita nggak usah sampai ke pujian, menyapa saja deh, "Selamat pagi, selamat malam," pokoknya menyapa aja itu bisa jadi persoalan tuh, itu tulus apa enggak. Dan itu bukan untuk mencari perhatian ya yang jelas. Dan, eee, karena kita ini benar-benar menghargai sesuatu dari orang tersebut itulah yang kemudian muncul dari, efek dari ketulusan. Nah, atau ini ya, ketika kita membantu, ya membantu pekerjaan, ikut bantu merampungkan pekerjaan teman di kantor misalnya. Nah, itu bisa terlihat apakah niat kita itu tulus atau ada maksud lain. Nah, ada udang di balik batu atau udang di balik rempeyek gitu ya. Nah, hal inilah yang membuat orang-orang merasa nyaman berada di sekitar kita dan mereka tahu bahwa Anda itu adalah sosok yang bisa diandalkan karena apa yang kita berikan, apa yang Anda berikan benar-benar jujur dan tidak dibuat-buat. Rasa-rasanya susah ya sekarang itu jadi orang jujur. Rasa-rasanya nggak gampang loh orang itu melakukan sesuatu tanpa ada embel-embel. Bener nggak sih? Oke, ditunggu kabarnya dari Anda. Baik, saya mau ke WA dulu. Ada Mas Subhan di Wiradesa nih. Selamat sore Kang. Ya, oke, mau mengabarkan nih cuaca di Wiradesa masih cerah walau sudah sore. Inginnya seperti pantai, anginnya seperti di pantai sepoi-sepoi. Enak ya. Oh, oke deh. Mintanya slang. Oke deh. Slang ya. Yang apa tadi? Rhapsody Indonesia. Oke. Rhapsody Indonesia. Ya nggak tahu nih. Suasana hatiku. Wah. Lagi nggak menentu nih sore hari ini. Ya pokoknya gitu ya. Ya semoga aja apa yang Anda lakukan memang benar-benar wujud dari ketulusan sehingga Anda menjadi orang yang sangat dinanti-nanti, menjadi orang yang oh selain nggak masuk nih, mana nih? Oh ini adanya Indonesia Wow, boleh ya Indonesia Wow aja ya. Iya oke deh. Ya itu tadi. Pokoknya ya bukan harus menjadi orang pribadi yang disukai oleh orang-orang di sekitar kita itu bukan sesuatu yang apa ya dibuat-buat sebenarnya, tetapi berangkat dari diri kita sendiri. Apakah kita bisa menghargai orang lain ataukah kita cuman ingin dihargai? Itu dia sih. Oke, selain untuk Mas Subhan di Wiradesa. Ditunggu informasi lainnya ya.